Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya mengenai semaraknya jual beli motor surat sebelah atau hanya STNK saja tanpa BPKB, bahkan ada motor yang kilometernya 0 atau masih baru. Bagaimana hukum membeli motor tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Mengenai jual beli motor, istilahnya motor bodong atau tidak ada surat-suratnya, entah itu cuma STNK tanpa BPKB atau malah tidak ada kedua-duanya, STNK nggak ada, BPKB juga nggak ada. Maka ini kita kembali kepada aturan hukum jual beli atau syarat-syarat jual beli, di mana barang itu sah dijual belikan. Di antara syaratnya adalah barang itu dalam kekuasaan orang yang menjual. Dalam arti orang yang menjual itu punya wewenang untuk bertransaksi di dalam barang-barang yang dia jual. Entah posisi dia, status dia sebagai pemilik, atau sebagai wakilnya pemilik, atau sebagai karyawan yang sudah ada izin dari pemilik, atau sebagai walinya anak yatim atau walinya orang gila begitu. Ini salah satu syarat barang itu sah dijual belikan. Jadi mafhumnya, kalau orang itu bukan pemilik, juga tidak ada restu izin dari pemilik untuk menjualkan, juga bukan waliyul yatim umpamanya, istilahnya itu adalah al-fuduli, orang yang tidak punya wewenang sama sekali atas barang yang dia jual, maka jual beli barang tersebut tidak sah. Jadi kalau orang tuh menjual barang hasil curian, hasil rampasan, hasil gosop, maka karena posisi penjual tidak punya wilayah atau wewenang atas barang yang dia jual, maka jelas itu ditegaskan dalam kitab-kitab itu jual beli nggak sah. Jadi saya ulangi, orang yang tidak punya wewenang atas barang yang dia jual, tidak punya hak wewenang karena bukan pemilik, ya bukan orang yang dapat restu izin dari pemilik, juga bukan waliyul yatim, maka jual beli dia tidak sah. Makanya ini masalah yang banyak terjadi di masyarakat kita ini menjual barang-barang curian, barang-barang penggelapan. Jadi itu aturan atau hukum tidak sah atau melanggar syariat. Itu bukan hanya aturan agama, bukan hanya aturan yang ditetapkan oleh negara. Jadi kalau ada orang itu mencuri barang, kemudian dijual, maka ini kan kita ketahui bersama bahwa secara hukum negara Indonesia itu dua-duanya melanggar. Jadi orang yang mencuri kemudian dia jual, ini ya melakukan pelanggaran pidana. Kemudian penadah orang-orang yang membeli barang-barang curian itu juga sama-sama melanggar itu hukum negara. Maka kesimpulannya, transaksi yang dibuat oleh orang-orang yang mendapat barang dari hasil curian, rampokan, itu transaksinya semuanya tidak sah. Jadi dia tidak hanya melanggar aturan negara, ini secara pandangan agama juga haram dan tidak diperbolehkan. Karena kewajiban orang yang mencuri,
Orang yang merampok itu adalah mengembalikan barang curian kepada pemiliknya, itu kewajibannya. Dia mencuri, merampok, menggelapkan, itu sudah satu kesalahan. Nah, kemudian terus menjual kepada orang lain, ini kesalahan kedua, kesalahan berikutnya. Sehingga dosanya ini berlipat gitu. Bukan hanya sekedar itu tindakan yang haram, secara sah tidak sah, maka ini jual beli juga tidak sah, sehingga tidak menjadikan perpindahan milik begitu. Nah, kemudian di dalam bab ghasab itu diuraikan lagi, kalau mamanya ada orang mencuri, ini pencuri pertama, kemudian dijual kepada pembeli pertama. Pembeli pertama dia jual kepada pembeli kedua. Pembeli kedua dia jual kepada pembeli ketiga. Maka ini baik jual beli pertama, kedua, ketiga, semuanya tidak sah. Semuanya tidak sah dan tidak menjadikan perpindahan milik. Nah, ini sama baik hukum negara ataupun hukum syariat Islam. Sehingga seumpama dari pembeli ketiga itu ketahuan, ketangkep, ketangkep oleh polisi, ya sudah, harta dirampas polisi, diserahkan, wajib diserahkan kepada pemilik aslinya, yaitu pemilik motor atau mobil tadi. Baik ini, jadi hukum ini tidak ada bedanya. Baik itu pembeli itu tahu ataupun tidak tahu, maka jual beli semuanya tidak sah. Cuma bedanya, kalau seumpama itu pembeli pertama dia tahu, ya dia akan berurusan dengan kepolisian, dianggap sebagai penadah gitu. Lah kalau pembeli kedua ketiga nggak tahu, maka ya memang dia ini kalau nggak tahu nggak bisa dipidanakan, nggak tahu kok. Ini secara hukum agama tidak dikatakan bersalah, nggak tahu. Tetapi secara hukum kepemilikan tetap dia tidak bisa memiliki apa yang dia beli, sehingga dia bisa menuntut balik uang yang dia berikan kepada penjual. Ini sekilas penjelasan singkat mengenai hukum jual beli barang-barang hasil curian, hasil rampokan, ghasaban, yang mana memang penjual tidak punya hak wewenang untuk menjual barang tersebut. Nah, sekarang kita kembali kepada kendaraan yang tidak bersurat, tidak punya BPKB, walaupun itu terkadang itu 0 km baru. Nah, jadi dengan melihat fakta, kenyataan yang ada di negara Indonesia ini, kendaraan-kendaraan yang tidak bersurat itu ghalabatul dzon atau bahkan mutayakon, sangkaan kuat atau bahkan diyakini itu mesti motor kendaraan bermasalah. Dalam arti bermasalah itu adalah satu, kendaraan curian. Yang kedua, kendaraan yang digelapkan. Jadi memang ada orang itu pura-pura beli motor di dealer, lah kemudian terus dia ini membeli memang sengaja dari awal tidak untuk dilunasi. Mungkin dibayar sekali, dua kali, terus digelapkan. Sehingga dari awal memang dia ini tidak ingin melunasi itu pembelian. Atau terkadang itu motor itu adalah motor tangkapan namanya. Ditangkap polisi kemudian dijual tanpa surat. Nah, sehingga ini kan namanya oknum. Oknum orang-orang yang bermasalah itu. Maka dengan melihat kronologi atau rekod riwayat motor-motor yang tidak bersurat yang ada di negara kita ini, maka bisa disimpulkan bahwasanya jual beli motor, kendaraan, mobil yang tidak bersurat itu tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh menurut undang-undang negara, juga tidak boleh dan tidak sah menurut aturan agama. Karena memang ghalabatul dzon, sangkaan kuat, bahkan mutayakan diyakini,
itu motor-motor didapat dengan cara yang tidak benar. Kecuali, nah ini kecuali, umpamanya kita punya tetangga, punya teman yang kita tahu bahwa dia membeli motor itu dari baru. Kita tahu betul dia beli motor itu dari baru. Lah kemudian terus BPKB-nya itu hilang, kebakaran, hilang, hanyut oleh banjir, sehingga motor ini cuma ada surat tetapi tidak ada BPKB. Maka ini secara hukum agama boleh kita beli, karena kita yakin bahwa itu adalah milik dia. Kita tahu riwayatnya gitu. Secara hukum agama boleh dibeli, tapi ini cacat. Kenapa dikatakan cacat? Karena surat-suratnya tidak lengkap. Sehingga nanti ya kita akan berurusan dengan aparat. Kalau ingin itu mengembalikan surat-surat, bisa kita urus di kepolisian, buat laporan bahwasanya BPKB-nya itu hilang dengan berbagai saksi atau bukti, termasuk mungkin faktur pembelian atau apa kan gitu kan. Disodorkan semua bahwa betul-betul dia adalah pemiliknya, dan ini bisa diurus di kepolisian. Tapi yang jelas, walau alam apakah ini menurut aturan negara ini bermasalah atau tidak, tetapi secara hukum agama, karena kita tahu rekodnya itu riwayat ini motor betul-betul bukan hasil penggelapan atau curian atau rampasan, maka secara agama jual beli sah, cuma ini barang cacat. Lah beda dengan kalau kita ini beli motor dari seseorang, kita tanya ini motor dari mana, oh ini saya beli, tetap itu tidak boleh. Selama kita tidak tahu secara betul, secara detail itu riwayat motor, maka ketika motor kendaraan itu tidak bersurat, tidak ber-BPKB, hanya kita dapat berita dari penjual, ini saya beli dari A, saya beli dari B, tetap itu tidak boleh. Nah dari mana kita mengatakan nggak boleh? Karena secara zahiran ghalabatul dzan, bahkan diyakini di negara kita ini motor-motor tidak bersurat itu adalah motor-motor bermasalah. Dan kita tidak ingin di sisi lain berurusan dengan aparat atau bermasalah dengan aparat. Terus kemudian ini ada dua permasalahan yang berkaitan dengan yang kita bahas. Kalau seumpama ada orang menawarkan, pokoknya seorang oknum polisi lah, itu menawarkan kepada kita itu motor-motor yang terbengkalai di pos-pos itu, daripada ini mangkrak, daripada ini rusak, udahlah akhirnya dijual kepada kita kan gitu kan. Dijual kepada kita, kemudian nanti akan dibantu surat-suratnya atau bagaimana, ini hukumnya bagaimana? Maka jawabnya tetap tidak boleh. Jadi motor ini, setiap kendaraan di negara kita itu ada datanya di Samsat sana. Ini motor dilihat dari rangkanya akan ketahuan, walaupun platnya palsu tapi dari rangkanya akan ketahuan motor ini nopolnya itu aslinya berapa, terus atas nama siapa, itu sangat mudah untuk diketahui. Jadi kalau polisi-polisi yang menangkap motor-motor yang tidak bersurat itu, kalau dia ini mau bekerja dengan baik, mengabdi kepada negara dengan sungguh-sungguh, mengabdi kepada rakyat dengan sungguh-sungguh, mestinya di antara tugasnya polisi itu adalah ketika mengetahui atau dia menangkap motor 1, 2, 10 motor, kan segera diurus di Samsat itu milik siapa. Ini ada tangkapan motor, 5 motor, 10 motor, maka dicek di Samsat. Kan itu tugas dia memang. Dicek di Samsat ini milik siapa. Kemudian diiklankan di grup-grup, di WA. Siapa yang merasa punya motor dengan nopol ini atas nama ini,
ternyata pemiliknya itu alamatnya dari Surabaya, dari Madiun. Nah, kan ketahuan semua, diiklankan. Lah nanti kalau dia mau datang, maka di antara syaratnya bawa BPKB. Ketika bawa BPKB, disitulah dia bisa ambil barangnya. Nah, jadi sangat mudah bagi polisi untuk mengecek itu kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian mengiklankan supaya diambil oleh pemiliknya. Lah ketika dia menangkap kendaraan, apa yang terjadi? Dibiarkan. Ini satu kesalahan besar. Atau bahkan ketika diambil pemiliknya dipersulit. Harus bayar ini, bayar itu. Nah, ini namanya pungli namanya. Jadi kalau ada oknum aparat menjual itu motor-motor, mobil-mobil razia, mobil tangkapan kepada masyarakat, itu jelas satu kesalahan yang melanggar aturan. Yang melanggar aturan negara, yang melanggar aturan agama. Tidak boleh. Lah itu alasannya loh Pak, malun doa gimana sudah saya jelaskan bahwa ini sangat mudah untuk mengecek siapa pemiliknya, karena setiap kendaraan itu terdata di biodata di kantor Samsat sana. Di datanya ada semua. Kemudian pertanyaan kedua kaitan dengan ini adalah, ini ada satu kelompok, ini ada info kan, bahwa ini ada satu backingan aparat, orang aparat lah pokoknya, di mana orang itu bisa beli mobil di showroom tanpa pajak. Jadi mobil itu tidak punya BPKB, tapi bisa diurus STNK-nya. Dan nanti kalau dijual, mereka punya grup khusus. Jadi kalau namanya orang beli mobil di situ, langsung dari showroom, 0 km, tidak ada BPKB, dan beli dia di showroom, dapat surat, nanti bisa diperpanjang itu STNK-nya. Dan nanti kalau ingin jual, ya dijual di sesama grup itu. Mereka punya ya hasilnya grup lah. Nah terus bagaimana yang seperti ini? Jadi ini jelas oknum-oknum aparat yang istilahnya itu juga melanggar aturan-aturan negara. Maka yang begini ini nggak usah diikuti. Jadi nggak usah diikuti. Ini jelas mau bermasalah gitu loh. Jadi mau bermasalah. Kemudian terus pandangan agama bagaimana? Nah ini namanya kan orang ingin tidak membayar pajak kan gitu kan. Maka ini kembali kepada hukum pajak. Pajak itu sendiri bagaimana? Kan gitu kan. Jadi kalau pajak sendiri itu bagaimana? Nah ini kan khilafiyat. Jadi saya tidak mau membahas lebih dalam masalah ini, khawatir akan disalahgunakan. Yang jelas kelompok orang semacam ini, dia beli mobil dari showroom, kemudian dia tidak dilaporkan kepada perpajakan, sehingga akhirnya karena nggak dilaporkan di perpajakan, mobilnya itu tidak punya BPKB, hanya punya STNK yang bisa diurus oleh orang-orang dalam daripada kalangan aparat. Mereka punya kelompok di situ. Kalau mau dijual juga di antara kalangan mereka akan ada yang memasarkan. Hal yang semacam ini kita tidak akan merekomendasikan untuk dikerjakan atau dilakukan. Dan saya tidak akan memberikan jawaban mengenai hukum secara agama bagaimana, karena ini akan disalahgunakan. Jadi kita di dalam bernegara ini, masalah hal-hal yang akan membuat atau mengganggu aktivitas amaliyah agama kita, mengganggu tugas-tugas agama kita, mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus kita hindari. Wallahu alam. Oh, ini ada satu lagi. Jadi termasuk yang kaitan dengan ini, barang-barang curian itu apa toh? Jadi sekarang tuh di antara tradisi para pencuri, selepas mencuri mobil atau motor terkadang tuh dipreteli kan gitu kan, dipreteli, bannya dijual sendiri, lampunya dijual sendiri lah, sehingga dijual di pasar loak,
dengan harga yang sangat-sangat miring, harga yang sangat murah. Lah kalau yang semacam ini kalau ditanyakan bagaimana hukum jual beli tetap tidak sah. Jadi hukum jual beli tetap tidak sah, entah kita tahu atau tidak tahu. Bedanya kalau kita tahu dosa, kalau kita nggak tahu nggak dosa. Tapi yang jelas ini penadah-penadah barang semacam ini juga nanti tetap akan berurusan dengan kepolisian. Jadi secara kita hidup sebagai warga negara juga kita ini akan bermasalah dengan aparat. Malulah nanti akan berurusan dengan aparat. Ini secara hukum agama juga tidak dibenarkan. Maka ini harus hati-hati dengan orang yang menjual itu pretelan-pretelan barang dengan harga yang tidak wajar, yang mana ada indikasi itu adalah hasil barang-barang jodohan yang dipretel-pretel itu. Wallahu a'lam.